Menggelar kegiatan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan pala di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Rabu 29 April 2026. Indonesia kembali menunjukkan langkah strategis yang jarang disorot, namun dampaknya berpotensi mengubah arah ekonomi nasional secara signifikan. Di tengah perhatian yang selama ini lebih terpusat pada wilayah barat Indonesia, sebuah gerakan besar justru mulai tumbuh dari timur, tepatnya di Pulau Seram, Maluku Tengah. Di tempat yang selama ini identik dengan kekayaan alam namun minim sentuhan industri modern, kini mulai dibangun fondasi baru yang membawa harapan besar bagi masa depan. Langkah ini bukan sekadar pembangunan proyek biasa. Ini adalah bagian dari transformasi besar yang tengah dijalankan Indonesia, yaitu pergeseran dari negara pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam industri bernilai tambah. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen utama berbagai komoditas dunia, termasuk kelapa dan pala. Namun ironisnya, sebagian besar hasil tersebut justru diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh negara lain yang memiliki industri pengolahan lebih maju. Kini pola tersebut mulai diubah secara perlahan namun pasti. Pada tanggal 29 April 2026, sebuah momen penting terjadi di Maluku. Di hadapan para pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan warga setempat, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan pala. Kehadiran berbagai pihak, termasuk jajaran pimpinan PT PN1, menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang sudah mulai dijalankan. Suasana pada hari itu terasa berbeda, harapan terpancar dari wajah masyarakat. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang pembangunan fisik sebuah pabrik, tetapi tentang peluang baru yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Selama bertahun-tahun, para petani di Maluku harus menghadapi ketidakpastian harga pasar, menjual hasil panen dengan nilai yang relatif rendah, dan bergantung pada rantai distribusi yang panjang. Kini, dengan hadirnya industri pengolahan langsung di daerah mereka, rantai tersebut dipangkas dan nilai ekonomi yang dihasilkan memiliki peluang besar untuk tetap berada di dalam daerah. Kelapa dan pala bukanlah komoditas biasa bagi Maluku. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah ini dikenal sebagai pusat rempah dunia. Namun, sejarah panjang tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kekuatan ekonomi modern. Disinilah letak perubahan besar yang sedang dibangun. Dengan adanya pabrik pengolahan, komoditas yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk mentah kini dapat diolah menjadi berbagai produk turunan dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. Transformasi ini membawa dampak yang sangat luas. Dari sisi ekonomi, para petani tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan baku, tetapi menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih besar. Mereka mendapatkan kepastian pasar, potensi pendapatan yang lebih tinggi, serta kesempatan untuk berkembang bersama industri. Dari sisi tenaga kerja, proyek ini diperkirakan akan menyerap ratusan pekerja secara langsung dan melibatkan belasan ribu petani dalam rantai pasoknya. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata tentang perubahan kehidupan banyak keluarga di Maluku. Lebih jauh lagi, proyek ini merupakan bagian dari agenda nasional yang lebih besar. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah mendorong program hilirisasi tahap kedua yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menegaskan komitmen untuk tidak lagi menjadikan Indonesia hanya sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi sebagai negara industri yang mampu menciptakan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri. Pendekatan ini juga menunjukkan perubahan paradigma dalam pembangunan nasional. Jika sebelumnya pembangunan cenderung terpusat di Pulau Jawa, kini pemerintah mulai mendorong pemerataan dengan membangun industri di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh. Pulau Seram menjadi salah satu contoh nyata dari strategi tersebut. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, wilayah ini memiliki semua prasyarat untuk berkembang menjadi pusat industri baru. Namun dampak dari langkah ini tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Perkembangan ini juga mulai menarik perhatian di tingkat regional, termasuk dari negara tetangga seperti Malaysia.
Selama ini, Malaysia dikenal memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam mengolah berbagai komoditas menjadi produk bernilai tinggi, sementara Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah. Kini, dengan semakin berkembangnya program hilirisasi, posisi tersebut mulai berubah. Indonesia perlahan, namun pasti mulai memasuki ranah industri pengolahan dengan skala yang semakin besar. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pesaing serius dalam industri berbasis komoditas tropis, termasuk kelapa dan pala. Perubahan ini tentu membawa dinamika baru dalam hubungan ekonomi di kawasan ASEAN. Persaingan yang sebelumnya tidak terlalu terasa, kini mulai menguat seiring dengan meningkatnya kapasitas industri di masing-masing negara. Namun di sisi lain, hal ini juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam menghadapi pasar global yang semakin kompetitif. Di tengah peluang besar tersebut, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Membangun industri di wilayah yang sebelumnya belum memiliki infrastruktur memadai, membutuhkan investasi besar, perencanaan yang matang, serta komitmen jangka panjang. Mulai dari pembangunan fasilitas produksi, pengembangan sumber daya manusia, hingga memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku, semuanya harus dikelola dengan baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proyek ini. Tanpa dukungan aktif dari warga setempat, proyek sebesar apapun akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi sangat penting. Proyek ini harus dipandang sebagai milik bersama, bukan hanya milik pemerintah atau perusahaan semata. Di sisi lain, tren global juga memberikan peluang yang sangat besar. Permintaan terhadap produk olahan berbasis kelapa dan pala terus meningkat di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, hingga industri kesehatan. Hal ini membuka pasar yang luas bagi produk-produk Indonesia, asalkan mampu memenuhi standar kualitas dan konsistensi yang dibutuhkan. Jika momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya di pasar global. Apa yang dimulai dari sebuah proyek di Maluku bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia, bahwa dengan strategi yang tepat, potensi lokal dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Pada akhirnya, proyek pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan pala di Pulau Seram bukan hanya tentang pembangunan fisik semata. Ini adalah simbol perubahan arah pembangunan nasional, dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menuju kemandirian industri, dari potensi yang belum tergarap menjadi kekuatan yang mampu bersaing di tingkat global. Cerita ini juga menjadi pengingat bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada wilayah-wilayah yang sudah maju, tetapi juga pada daerah-daerah yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh. Maluku, dengan segala kekayaan alamnya, kini mulai menunjukkan bahwa ia mampu menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka dalam beberapa tahun ke depan Maluku tidak lagi hanya dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, tetapi juga sebagai pusat industri modern berbasis komoditas tropis. Dan ketika itu terjadi, dunia akan melihat Indonesia dengan perspektif yang berbeda, bukan lagi sekadar negara berkembang, tetapi sebagai kekuatan ekonomi baru yang siap bersaing dan mengambil peran penting di panggung global.